Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kaula Tri Serenda, nomor BP 1910232029, kelompok 1, praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah C. Perkenalkan, nama saya Agnes Sunanda, BP 1910233008, dari kelompok 1, kelas tanah C, praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan, program studi ilmu tanah, jurusan tanah, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nadila Ulfa, BP 1910233014, dari kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah C dan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alisa Madini, BP 1910232007, dari kelas fisiologi tumbuhan tanah C, dari program studi ilmu tanah 2019, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Perkenalkan, nama saya Beni Yosua Hutauru dengan nomor BP 1910231043 dan termasuk dalam kelompok 1, praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah C. Respirasi adalah suatu proses metabolisme dengan menggunakan oksigen dalam senyawa kompleks yang digunakan untuk pembakaran untuk menghasilkan senyawa yang lebih kecil seperti CO2 dan air yang digunakan untuk reaksi sintesa. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu pembagian respirasi. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap hingga menghasilkan energi, karbohidrat, dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob, respirasi yang tidak memerlukan oksigen, serta proses penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Selanjutnya yaitu perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Yang pertama, respirasi aerob berlangsung pada semua makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan. Sedangkan respirasi anaerob hanya berlangsung pada keadaan khusus. Yang kedua, respirasi aerob berlangsung seumur hidup, sedangkan respirasi anaerob hanya berlangsung sementara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi? Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan tumbuhan atau jaringan meristematik terdapat sel-sel yang masih banyak mempunyai plasma atau yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang sudah tua. Yang kedua adalah jumlah substrat respirasi dalam sel. Jumlah substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang paling penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi pada laju yang rendah. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Yang ketiga adalah umur dan tipe tumbuhan. Tingkat laju respirasi pada tumbuhan yang masih muda lebih tinggi daripada tumbuhan yang tua. Hal ini disebabkan oleh tumbuhan yang masih muda memiliki jaringan yang masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, dan respirasi akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada proses respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses pernapasan yang membutuhkan oksigen dari udara untuk memecahkan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Banyaknya oksigen yang digunakan yaitu sama banyaknya dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Baiklah, untuk tahap pertama pada respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses perubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi singkat tentang titrasi.
Titrasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu larutan. Caranya adalah dengan menetesi atau menambahkan sedikit demi sedikit larutan yang akan dicari konsentrasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang ingin diketahui kadarnya, atau sebaliknya, kadar larutan asam dengan larutan basa yang ingin diketahui konsentrasinya dengan didasarkan pada reaksi neutralisasi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kita tentang respirasi kali ini yaitu yang pertama, respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang berupa ATP atau NADH dan FADH, yang mana energi tersebut digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan sehari-hari. Tiga, yaitu proses respirasi terbagi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang keempat, pada respirasi aerob terbagi atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Dan pada respirasi anaerob hanya ada 1 tahap, yaitu fermentasi alkohol. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi respirasi ada 2, faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berupa jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur, dan tipe tumbuhan. Dan yang kedua, faktor eksternal, yang mana ada temperatur, cahaya, konsentrasi O2 dan CO2, terjadinya air, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, dan perlakuan mekanik. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real